Oke. Jadi kayak kayak kemarin kita mau lanjutin bahas tentang manusia. Kan kemarin kan kita udah bahas ya tentang sebenarnya siapa itu manusia, siapa pengertian manusia, buat apa manusia ada di dunia ini. Kan semua kita udah bahas. Kita mau bahas lagi lebih dalam tentang siapa sebenarnya manusia itu. Manusia itu adalah makhluk yang segambaran dengan Allah. Kalau misalnya kita mau ngelihat nih, manusia tuh harusnya seperti apa, pandangan kita atau secara mengerti kita tentang manusia itu harusnya berdasarkan pada dengan kebenaran yang ada di Alkitab. Nah, penciptaan manusia itu awalnya ada di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 27 sama 2 ayat 7 ini itu tuh ada teks-teks yang memuat pernyataan Allah dikala waktu Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, terus ada manusia nih di dalamnya. Ada di hari ke-6. Kan ada manusia diciptakan. Manusia tuh diciptakan kalau misalnya kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, itu tuh menurut gambar dan rupa Allah. Kita buka ya. Bentar. Ayat 1 ayat 26 sampai 27. Gue ngalik gak guys? Oh, gue ngalik ya. Enggak ya. Kalau kita buka yang Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di sini tuh kan lagi tentang Allah menciptakan bumi ini kan. Baru di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baru di ayat 7, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, ciptakannya mereka. Jadi kan kita tahu ya, kalau misalnya di ayat 26 dan 27 ini, Allah tuh menciptakan kita tuh pengennya tuh, kalau di ayat 26 sesuai gambar dan sesuai rupa Allah, ya kan? Nah, kata kata asli, kata kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di teks asli Alkitab itu bahasa Ibraninya Selem dan Demut. Gambar itu Selem dan Demut itu rupa. Satu guys. Kejadian 1 ayat 26. Kok nggak kelihatan ya? Ya, sampai 27. Kan di sini kan ada kata gambar, itu Selem, bahasa Ibrani, dan rupa itu Demut, Ibrani juga. Soalnya kalau perjanjian lama pakai bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru baru pakai bahasa Yunani kan. Nah, sebenarnya apa sih arti gambar dan rupa di sini? Kenapa Allah tuh pengen nyiptain kita segambar sama serupa dengan Allah, ya kan? Sebenarnya di sini tuh Salem itu di sini tuh hendak menunjukkan gambar dalam artian bahwa komponen-komponen dasar yang dimiliki Allah ada di dalam diri kita. Komponen yang kayak apa nih? Komponen apa yang juga dimiliki oleh manusia yang mirip kayak Allah? Yaitu kita tuh juga diberi kayak Allah nih, mirip sama Allah, komponen
yang segambar dengan Allah, itu tuh kita mempunyai pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Pikiran dan perasaan kehendak ini yang dikasih dari Tuhan, yang dikasih dari Allah, sehingga kita tuh mirip, segambar. Segambar tuh kita tuh kayak, oh manusia, kalau misalnya sesuai dengan ininya Allah, pasti mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau kata Selem di sini lebih menunjuk ke gambaran, bentuk gambarannya, atau ekosistem. Kalau demot itu ngomongin tentang keserupaan. Keserupaan apanya nih? Keserupaan kualitas atas komponen-komponen yang kita punya. Jadi konsepnya kan kalau misalnya makanan itu dibilang, kan makanan kan biasanya ada ini ya kualitasnya, ya. Ada yang bilang gak enak, terus enak, lumayan, kan itu beda-beda kan kualitasnya. Nah, Selem itu lebih menunjuk ke itu tuh, Demon itu lebih nunjukin ke itu tuh, kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas Selem kita, kualitas komponen-komponen yang ada dalam diri kita, yang ininya pikiran kita, kualitas perasaan kita, kualitas kehendak kita. Itu tuh, itu yang di demo. Nah, kan kan di ayat 26 Bapak ngomong kan kayak gini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini tuh Bapak ngomong nih, kalau misalnya manusia tuh mau dibentuk sesuai sama gambar. Kita kan udah ada gambar dari Bapak, pikiran dan perasaan dan kehendak. Nah, dan rupa kita, rupa di sini tuh maksudnya kualitas, kualitas apa? Kualitas gambar yang kita punya, kualitas pikiran, perasaan dan kehendak yang kita punya. Nah, makanya nih di ayat 27 ditulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gak ada nih, gak ditulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan rupanya. Karena rupa itu kualitas. Rupa itu tuh sifatnya tuh progresif, nggak nggak statis langsung jadi, nggak tiba-tiba kita lahir terus tiba-tiba kita bisa bahasa roh, lahir kita tiba-tiba bisa khotbah, kan nggak mungkin ya untuk sebuah bayi tiba-tiba baru lahir bisa khotbah atau apa gitu. Gambar di sini tuh nunjukin komponen komponen Allah yang ada dalam diri manusia, yaitu satu, pikiran, kedua baru perasaan kita, baru ketiga kehendak. Nah, kalau rupa itu menunjuk kualitas dari komponen Allah, komponen Allah yang ada dalam diri kita. Nah, sampai sini kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Dari sini dulu. Di sini tuh demot itu progresif. Demot itu bukan tiba-tiba kita dikasih pas Tuhan menciptakan manusia, nggak mungkin ya. Bapak lagi pengen nyiptain Jenny, terus tiba-tiba Jenny lahir ke dunia ini, terus dengan punya pemikiran yang benar-benar, yang benar, semuanya benar, kayak Jenny tahu kalau misalnya menolong orang menolong orang tuh harusnya kita lakukan, terus tiba-tiba Jenny masih kecil tiba-tiba paham nih, terus tiba-tiba Jenny bantuin. Nggak mungkin, soalnya Tuhan itu menciptakan manusia tuh ada hukum mainnya. Nggak mungkin seorang manusia diciptakan tiba-tiba langsung sempurna. Tuhan Yesus saja turun tuh tetap jadi manusia, 100% manusia, karena dia nggak memiliki pengertian apapun dari Bapa yang dikasih. Tuhan Yesus benar-benar turun ke dunia ini tuh jadi kayak benar-benar manusia. Dia nggak tahu apa-apa, dia juga belajar buat kenal siapa itu Bapa. Kayak sama nih kayak kita nih, kayak Komsel, kan kita berusaha buat mengenalin siapa itu Bapa. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong ya, demot itu tuh
kedewasaan kita, keserupaan kita, kemiripan kita dengan siapa? Dengan Bapa si pencipta kita. Proses pendewasaan menuju kesempurnaan ini udah terjadi dari awal manusia pertama di Eden. Siapa? Adam. Adam tuh udah punya nih kualitas yang dibangun oleh Allah. Tapi setelah dia dinyatakan berdosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, kualitas kualitas pikiran perasaan dan kehendak Adam yang harusnya sama persis kayak Tuhan. Misalnya yang ini Tuhan ya. Tuhan tuh standar segini. Adam sebelum jatuh dalam dosa segini nih kualitasnya nih. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, Adam tuh lama-lama turun. Lama-lama nggak sama kayak Tuhan. Nanti kita ceritain. Rupa. Kalau rupa di sini kan di sini kan di ayat 27 kan nggak ada rupa ya. Rupa itu, kualitas itu kita yang bentuk sedari kecil. Kayak Adam. Adam di Taman Eden, kamu nggak mungkin tiba-tiba dilahirin di Taman Eden aja. Tuhan ciptain Adam terus taruh di Taman Eden sendirian aja. Pasti Bapak tuh juga ini nih, ngasih ajaran, ngasih prinsip-prinsip yang dari Bapak kayak ke Adam. Biar Adam tuh kualitasnya, demotnya tuh setara sama Bapak, sesuai, sefrekuensi kalau bisa dibilang kalau jam sekarang. Sefrekuensi dengan Bapak. Akhirnya mereka tuh bisa jadi teman, ya kan? Nah, berarti ada kesadaran-kesadaran yang dari Adam yang dibangun dari kecil sama kayak kita, rupa kita atau demot kita tuh sifatnya progresif. Awalnya emang kosong pas kita masih bayi, kita belum ngerti apa-apa nih. Kita nggak ngerti kalau misalnya megang api itu panas, kalau misalnya berbuat baik itu harus, nolong orang susah itu harus, kalau ngebully teman itu salah. Kita tuh belum ngerti pas kecil. Tapi pas kita udah mulai punya kesadaran, pas balita, kita tuh lama-lama ngisi nih yang demot kita, kekosongan kita. Yang awalnya pikiran kita kosong, terus akhirnya kita lama-lama ngerti. Pas kecil diajarin misalnya mama kita jangan main kompor, soalnya kompor itu panas. Kompor bisa ngeluarin api, api itu panas. Terus masuk ke pengertian kita. Pengertian kita ini lama-lama membentuk yang namanya demot, kualitas pikiran kita. Nah, kualitas pikiran kita ini dibentuk sedari kecil. Kita mulai ngisi keserupaan kita sesuai dengan yang maunya Tuhan ke dalam gambar kita, ke dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itulah yang membuat keserupaan kita atau demo kita lebih cenderung kepada dunia ini atau ke kebenaran. Kalau dari kecil dikasih tahu sama papa mamanya yang benar, pasti nanti kualitasnya tuh juga makin tinggi, makin makin high class. Tapi kalau misalnya dari kecil seringnya kayak nongkrong gitu, jarang dengar firman, jarang sekolah minggu pas kecil, mungkin nanti lama-lama cenderungan kita lebih ke dunia ini. Dunia tuh di sini maksudnya kayak godaan iblis. Jadi sebenarnya keserupaan kita atau demot kita, kualitas pikiran perasaan kita itu dibangun semenjak kita lahir ke dunia ini. Gambar Allah merupakan sesuatu yang penting di dalam hidup manusia. Kenapa? Karena gambar Allah ini sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dari diri manusia. Itulah sebabnya kenapa walaupun manusia pertama jatuh ke dalam dosa, bentar, walaupun Adam jatuh ke dalam dosa, tapi itu nggak dikasih tahu tuh, nggak dinyatakan bahwa gambar Allah atau Selem hilang sama sekali, telah hilang sama sekali. Enggak, tetapi berkurang, nggak tepat seperti Allah yang ingini, nggak sesuai kehendak Tuhan. Ini berkaitan dengan kisah Kain dan Habel di Kejadian 9 ayat 6. Kita buka ya coba. Kejadian 9 ayat 6.
Ini tentang Kain dan Habel. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di sini, walaupun manusia udah jatuh ke dalam dosa kan, Kain dan Habel kan anaknya Adam dan Hawa kan. Walaupun udah jatuh ke dalam dosa, tetap aja nih Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tetap ada gambar, tetap ada pikiran manusia, ada Tuhan, komponen dari Allah, tetap ada dalam diri kita, walaupun kita jatuh ke dalam dosa. Yang berkurang itu cuma demut, keserupaan kualitas komponen-komponen yang kita punya dari Allah. Sebagai perbandingan kita buka Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Di sini ditulis ya, Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Di sini kita lihat ya, menurut rupa dan gambarnya. Kan kalau misalnya di ayat 26 itu kan rupa, gambar dan rupanya kan itu masih gede ya N-nya. Karena itu nunjukin gambar dan rupa si Bapak. Di sini tuh gambar dan rupa tuh tetap sama. Karena gambar di sini Salem, rupa di sini tetap Demut. Tapi masalahnya rupa dan gambarnya ini ngikutin punya si Adam. Nyanya itu di sini tuh menunjuk ke punyanya Adam. Jadinya manusia itu ada gambar Allah, tapi keserupaan gambar kita dengan Allah itu udah mirip Adam. Karena Adam tuh jatuh ke dalam dosa, jadi nggak sesuai lagi. Nggak mirip lagi sama Tuhan, yang seharusnya standarnya segitu. Hal ini ditunjukin di ayat di Kejadian 5 ayat 3. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, anak yang dilahirkan oleh Adam itu segambar dan serupa dengan diri Adam, nggak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Padahal kita tuh diciptain segambar dan serupa dengan Allah. Selem dan Demutnya itu sama dengan Adam. Kualitas manusia yang telah jatuh ke dalam dosa nggak bisa lagi capai kualitasnya Allah. Kenapa? Karena mereka tuh udah nggak ngerti gimana sih caranya mencapai kualitasnya Allah. Gimana sih caranya mencapai ke Demutnya Allah. Kalau kita bahas ya di gimana caranya manusia itu jatuh ke dalam dosa, sebenarnya kan panjang ya ceritanya. Ini yang penting-penting kejadian 3 ayat 6. Ini gue bacain. Perempuan itu melihat, di sini Hawa. Hawa itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian yang baik dan benar. Baik dan jahat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini itu manusia pertama, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa karena telah apa? Memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini tuh makan buah tuh bukan secara harafiah makan buah ya. Di sini itu makan buah, artinya tuh dia lebih memilih, Adam dan Hawa lebih memilih untuk bergaul dengan iblis daripada memilih bergaul dengan Allah. Karena pas Adam dan Hawa matanya terbuka nih, pas mereka bergaul dengan iblis terus mata mereka terbuka. Wah, kan Adam dan Hawa diskusi, wah ternyata kita telanjang, malu deh. Terus pas waktu itu Allah datang, mereka tuh bersembunyi. Terus Allah Allah tuh nanya, kenapa kalian bersembunyi? Mereka bilang mereka malu karena mereka itu telanjang. Ini tuh mereka tuh udah lagi nggak sepikiran dengan Tuhan, nggak lagi kualitas demot pikiran perasaannya, udah lagi nggak kualitas setara dengan Tuhan. Kualitasnya Adam dan Hawa lama-lama menurun sehingga tidak bisa lagi mencapai pikirannya Tuhan, nggak lagi sefrekuensi dengan Tuhan. Itulah mengapa mereka nggak lagi mewarisi
Kan kalau orang kan kalau dari ayahnya itu kan namanya mewarisi. Mereka lagi itu nggak lagi ngewarisin kualitas perasaan yang dari Tuhan, tapi mewarisi kualitas perasaan dari si iblis. Kalau bisa dibilang mereka tuh ngikut demutnya iblis, bukan ngikut demut Tuhan. Sejak manusia berdosa, maka kemuliaan Allah telah hilang. Artinya manusia itu nggak mampu lagi nih untuk sampai ke standar kesucian Allah. Mereka nggak bisa karena pas waktu manusia jatuh dalam dosa kan Adam dan Hawa turun nih. Nah, kualitas Adam dan Hawa itu udah nggak setara lagi. Yang harusnya tuh kualitasnya Allah segitu, Adam dan Hawa segini. Terus pasti kalau yang namanya anak nggak mungkin bisa lebih daripada orang tuanya karena yang tahu semuanya, yang tahu itu tuh pasti orang tuanya kan. Nah, pengertian Adam dan Hawa dilanjutin nih ke Set, baru ke lanjut ke anaknya Set, dan terus-terusnya. Pasti kualitasnya tetap segini aja, nggak bakalan bisa lebih. Nah, makanya sejak manusia berdosa, kemuliaan Allah telah hilang. Artinya, manusia itu nggak mampu lagi buat mencapai standar kemuliaan Allah. Tapi manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia. Manusia itu masih punya yang namanya gambar, masih punya pikiran dan perasaan dan kehendak yang dari Allah. Manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kualitasnya. Tapi kan mereka nggak tahu nih gimana caranya kan. Gimana caranya demut mereka ini bisa balik lagi. Yang awalnya segini karena Adam dan Hawa bisa naik lagi. Jadi setara dengan Allah. Nah, makanya Tuhan Yesus itu turun ke dunia buat menyelamatkan kita. Definisi keselamatan itu secara simpelnya kembalinya manusia ke rancangan semula. Apa yang balik? Demutnya kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita manusia ini yang rusak, yang cacat, diberi kuasa Tuhan, diberi kasih tahu sama Tuhan, dikasih tahu Tuhan dan Tuhan kasih tahu gini nih cara hidup yang benar di depan baru deh demut kita bisa lagi start Allah atau bisa kembali lagi kepada Allah berkualitas lagi dengan Allah. Amin. Oke guys, ada pertanyaan guys?